Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab Ad-Durarul Bahiyyah buah karya al-Imam As-Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syakar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, halaman yang ke-15. Faslun fit taharati, kita baca bil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit taharati. La yasihhu raf'ul hadasi wala izalatun najsi illa bima'in mutlaqin wa huwa an yakuna tahiran bi nafsihi mutahhiran li ghairihi wa huwa ghairul mutanajjisi wa ghairul musta'mali wa ghairul mutaghayyiri taghayyuran kathiran bi khalitin tahirin yastaghni al-ma'u anhu wal mutanajjisu huwa ma waqa'at fihi najasatun ghairu ma'fuwin anha wa taghayyara كان الماء كثيرا بأن قد بلغ قلتين فأكثر أو وإن لم يتغير إن كان قليلا أي دون القلتين والمستعمل هو ما رفع حدثا أو زال خبثا وكان قليلا المتغير تغيرا كثيرا بما ذكر والذي يمتنع إطلاق اسم الماء عليه بحيث يحدث له اسم آخر كالمرقة والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit taharati. Fasal di dalam menyatakan taharah, kesucian. Taharah bersuci. Kalau bersuci berarti udah pasti bersih, namanya juga suci. Namun kalau bersih belum tentu suci. Makanya kalau umpamanya ada yang ramai di kalangan masyarakat, ada ungkapan an-nazafatu minal iman. Itu secara makna pertama kurang pas. Kedua, itu bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang di mimbar teriak-teriak an-nazafatu minal iman, sabda Rasul, kalau bersihan dari iman, pertama secara makna, secara teksnya itu enggak pas. Yang kedua, itu bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis lain yang berkenaan dengan itu yang lebih benar, yang benar adalah tuhur syatrul iman. Tuhur menggunakan kata-kata tuhur, kesucian bagian daripada iman, bukan kebersihan. Sebab kebersihan belum tentu suci, sementara suci udah pasti
bersih gitu. Jadi kalau umpamanya dianggap bersih belum tentu suci. Orang non muslim, orang kafir itu pada mandi, dia cuci tangan, dia cuci muka, bersih, tapi nggak suci, tetap dia nggak sah untuk melakukan berbagai macam ibadah gitu. Jadi biar kata orang Islam demok, terus juga ambles, tapi dia suci, tetap apa? Jelek gitu, tetap jelek. Ya, suci, yang penting suci, makanya nggak boleh bukan bersih, targetnya harus suci. Faslun fil taharati, fasal dalam kesucian. La yasihhu raf'ul hadathi, tidak sah mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, nggak sah itu prakteknya. Wala izalatun najsi atau najasi, dan juga tidak sah untuk menghilangkan najis. Jadi kalau orang mau mengangkat hadas kecil, mengangkatnya dengan wudu, hadas besar terangkatnya dengan mandi. Wala izalatun najsi, atau dia mau menghilangkan najis, illa bima'in mutlaqin, melainkan harus menggunakan air yang mutlak. Jadi orang kalau mau wudu, mau mandi besar, mandi wajib, atau dia mau menghilangkan najis bisa istinja di situ, atau menghilangkan najis, membersihkan najis yang ada di pakaian, yang ada di tempat, yang ada di satu makan, itu harus dengan menggunakan air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Wa huwa an yakuna tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairihi. Itu definisi air mutlak, yaitu yang dia tahiran fi nafsi, suci secara dirinya itu air suci. Maknanya air itu suci, dirinya suci, airnya suci, bisa digunakan untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis, istinja. Mutahhiran li ghairihi, dan bisa mensucikan, bisa digunakan untuk yang lain. Jadi mutlak itu tahir, mutahhir gitu. Dianya suci dan dia bisa mensucikan. Tahir itu maknanya suci, mutahhir bisa mensucikan. Beda suci dan mensucikan beda. Itu mutlak namanya. Jadi dia suci, airnya suci, bisa digunakan, terlihat bersih, terlihat suci. Terus mutahhir, dan dia bisa mengangkat dua hadas. Sebab ada air yang suci namun tidak mutahhir gitu. Tahiran ghairu mutahhirin, suci namun tidak bisa mensucikan. Apa yang suci tidak mensucikan? Ya air kopi, susu, air teh, air Coca-Cola, minuman yang berwarna, minuman yang punya rasa. Itu dia suci, maknanya suci, dia boleh dikonsumsi. Namun dia tidak mutahhir, tidak mensucikan, tidak bisa mengangkat dua hadas, tidak bisa berwudu, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis ataupun istinja. Itu namanya suci, namun tidak mensucikan. Jadi biar kata orang kaya, saya mau orang kaya, jadi saya kalau cebok pakai aqua, pakai Coca-Cola, pakai sirup marjan, pakai es buah. Saya mau kalau cebok, cebok pakai es buah. Itu biar kata suci namun tidak mensucikan. Saking kayanya cebok pakai es buah. Wa huwa ghairul mutanajjis, air mutlak yang maknanya tadi suci dan mensucikan, dia tidak mutanajjis, tidak yang terkena najis. Mutanajjis yang tidak terkena najis, ghairul mutanajjis. Jadi airnya tidak terkena najis, masih dalam kondisi tahir. Ghairul musta'mali, dan air yang mutlak juga enggak disebut dengan air yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan enggak, masih mutlak, namanya mutlak. Jadi dia terbebas dari definisi makna apapun. Air mutlak, tahir, mutahhir. Ghairul mutanajjis, yang belum kena najis, yang enggak kena najis. Ghairul musta'mal, yang belum dipakai. Ghairul musta'mal, yang belum dipakai. Apa itu musta'mal? Ini definisi musta'mal diperselisihkan oleh para ulama. Memang mazhab Syafi'iyah mazhab yang sangat-sangat hati-hati. Makanya mazhab dari antara 4 mazhab yang populer,
Cuma mazhab Syafi'iyah yang menggunakan ada istilah air musta'mal. Musta'mal maknanya air yang sudah digunakan. Diperselisihkan dulu gak di kalangan Syafi'iyah, apakah itu musta'mal boleh digunakan untuk mengangkat hadas bertoharah atau enggak. Yang pertama, musta'mal dibagi dua. Ada musta'mal memang yang digunakan, jadi ada wadah kecil, terus kita menggunakan air yang sedikit di wadah tadi. Kita pakai buat mandi, kita pakai buat wudu, yang semua aliran yang bekas nempel di anggota badan kita masuk ke situ. Itu namanya musta'mal tuh. Jadi kita mandi, pakai itu air yang nempel di badan, balik lagi ke situ. Itu namanya musta'mal. Air yang di wadah tadi berarti sudah digunakan untuk mandi, untuk wudu. Ember di kamar mandi kita di sini nih. Itu kita wudu di dalam ember tuh. Air basuhan yang nempel di air wudu balik lagi ke situ semua. Itu disebut dengan air musta'mal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak wudu di dalam ember, kita wudunya di luar. Pakai alat, ada gayung, ada gelas aqua. Kalau santri mah apa aja gitu, kayak daun pisang. Kita pakai alat. Ada cipratan, 1 cipratan, 2 cipratan yang masuk ke situ. Ketika kita habis basuh muka, terus kita ngambil lagi pakai gayung, air tangan yang di tangan, taruh ketetes 1-2. Itu juga dimasukkan, apa itu masuk kategori musta'mal. Jadi musta'mal ada dua, ada musta'mal memang yang digunakan bekasnya atau sisa dari bentuk taharah yang kita lakukan. Itu beda. Tapi itu masuk kategori musta'mal juga. Yang pertama, musta'mal memang air itu digunakan. Yang kedua, musta'malnya karena kemasukan. Dia bukan bekas, cuman kemasukan setetes 2 tetes. Diperselisihkan sama ulama. Apakah yang pertama ataupun yang kedua? Nah, kalau yang kedua enggak. Yang kedua, yang tadi tuh cuman cipratannya doang. Itu musta'mal yang masih bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik itu wudu ataupun mandi. Tapi kalau yang pertama tadi, yang bekasnya benar-benar bekas, nah itu yang nggak boleh digunakan. Gitu. Jadi kalau di ember kelihatannya kita nggak berwudu di situ, berarti musta'malnya masih boleh digunakan untuk bertaharah, karena kita nggak wudu di dalam ember. Wa ghairul mutaghayyiri taghayyuran katsiran. Air mutlak nggak masuk kategori definisi air yang nggak berubah. Taghayyuran katsiran, air yang berubahnya dengan perubahan yang banyak. Bi khalitin tahirin yastaghnil ma'u anhu, yang bercampur air itu dengan campuran yang suci yang mengalahkan itu air. Jadi air mutlak, air yang enggak berubah. Berubah itu dengan perubahan yang suci seperti sabun, sampo. Makanya kalau di kamar mandi itu penampungan air dihindari, dijauhkan dari zat-zat yang mungkin masuk ke dalam air, akhirnya merusak air. Naruh sabun di pinggiran bak, naruh sampo, naruh yang buat gigi dool, itu nggak boleh yang model begitu. Nanti dia masuk merubah tuh air, gitu. Jadi merubah akhirnya air itu udah lagi nggak boleh bisa dipakai wudu, nggak boleh bisa dipakai lagi buat mandi besar. Gak boleh, jadi hindari tuh, jauhin hal yang model begitu. Dijauhin, ya jauh sekitar 3 kilo lah gitu. Jadi jauhin supaya ini air betul-betul aman gitu. Itu Islam sampai segitu fikih ngajarin itu. Jadi bukan hal yang mudah ngurusin air, hal yang berat, yang rumit. Makanya wajib itu di kamar mandi ada rambu-rambu mana yang boleh dikerjain, mana yang gak boleh dikerjain gitu. Bahkan kalau kita mau masuk, tulis tuh di depan, masuk ke kamar mandi, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, doanya gitu mau masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu ditulis gitu. Jadi nggak semua orang paham, nggak semua orang ngerti. Kalau orang yang nggak paham, yang nggak ngerti terus dia baca, jadi manfaat kan, jadi dapat pahala. Ntar doa juga keluarnya, doanya ditulis juga di bawahnya buat keluar. Alhamdulillahilladzi apa? Adhaba 'anil adza wa 'afani. Dibaca supaya orang ngerti, orang baca. Jangan di dalam, tulisnya di luar. Biar orang tahu. Itu banyak rambu-rambu. Terus mana nggak boleh ada sabun, sampo yang dekat dengan penampungan air, dijauhkan.
supaya air yang mutlak tadi yang bisa digunakan berbagai macam hal namun nggak berubah dengan hal-hal yang suci. Wal mutanajjisu, air yang dihukumi najis, huwa ma waqa'at fihi najasatun, air yang kejatuhan najis, ghairu ma'fuwin anha, yang tidak dimaaf atasnya. Jadi kejatuhan najis berarti najisnya ini najis yang gede, yang agak banyak. Kalau najis yang kecil yang memang tidak bisa dilihat sama mata, itu namanya dimaaf, namanya juga nggak kelihatan. Yang kita nggak tahu itu dimaaf, namanya nggak tahu. Jadi jangan suka juga berlebihan. Setiap masuk kamar mandi, dia masuk kamar mandi harus dikuras, itu isi bak di kamar mandi. Itu gayung yang mau dipakai disikat, mobil disikat, kloset disikat, baru dia mandi. Stres begitu makanya. Nyeksa diri sendiri, udah gitu air orang, listrik orang, pantesan mahal listrik gua, dia pakai begitu nggak karu-karuan. Itu namanya stres. Kalau gitu juga harus diruqyah. Gitu, misalnya harus gayung disikat-sikatin semuanya dicuci semprot, kuras semuanya habis gitu. Bego itu namanya gitu. Itu bukan benar. Itu was-was syaitan. Kalau kita nggak tahu dimaaf, namanya nggak tahu gitu. Kecuali benar-benar lihat gitu, ada kencing, ada najis gitu baru. Kalau enggak itu namanya ma'fu gitu. Makanya ditekankan yang ghairu ma'fuwin anha, kejatuhan najis yang memang nggak bisa dimaaf. Kalau kita tahu berarti, kalau nggak tahu jadi maaf, namanya nggak tahu. Wa taghayyara in kana al-ma'u katsiran, dan dia berubah jika airnya banyak, bi an qad balagha qullataini, yang airnya itu sampai 2 qullah fa aktsara. Jadi kalau kejatuhan najis yang enggak bisa dimaafkan, airnya banyak sampai 2 qullah lebih, itu masuk kategori mutanajjis. Au wa in lam yataghayyar, meskipun ada juga air mutanajjis ini saya enggak berubah, terkena najis dia enggak berubah. In kana qalilan aidunal qullataini, jika airnya sedikit tetap dimasukkan kategori mutanajjis. Air banyak kejatuhan najis, airnya berubah najis. Air sedikit kejatuhan najis, airnya nggak berubah najis juga. Selama najisnya yang tidak dimaaf, ghairu ma'fuwin anha, yang tidak dimaaf. Kalau yang dimaaf namanya dimaaf, berarti boleh. Wal musta'malu, air musta'mal huwa ma rafa'a hadatsan, air yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil maupun besar. Yang tadi itu airnya dipakai dalam satu bak, satu tempat wadah air, airnya dipakai di dalam di situ. Jadi orang dulu tuh dia punya kobakan gitu, kobakan. Jadi kalau buat wudu mandi di situ. Itu namanya musta'mal. Kalau yang di pemandian kan mata air terus, itu kan musta'mal, bersih terus gitu, airnya ngalir. Ini kalau yang airnya diam di situ, kita pakai buat wudu, kita pakai buat mandi, selama tidak ada najis yang tercampur di dalamnya, itu airnya masih musta'mal. Musta'mal ya bukan mutanajjis, bukan yang terkena najis, enggak, dia nggak terkena najis. Dia masih boleh digunakan, cuman tidak boleh digunakan untuk apa tadi? Untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil, dan menghilangkan najis. Menurut mazhabnya Syafi'iyah. Menurut mazhab yang lain masih boleh digunakan karena musta'mal, dia bukan mutanajjis. Dia nggak masuk kategori air yang terkena najis. Karena bukan mutanajjis berarti boleh digunakan menurut yang lain. Sementara Syafi'iyah tetap dihindari ihtiyat. Sekarang ada orang wudu, mungkin wudu tidak mengeluarkan najis. Tapi kalau ada di kobangan air, orang mandi di situ, mungkin nggak dia mengeluarkan najis? Mungkin. Namun kata-kata mungkin berarti bukan setiap orang gitu. Nggak setiap orang mengeluarkan najis, enggak. Ada orang yang mandi nggak keluar ngapa-ngapain, nggak ada keluar najis, ada yang mandi. Tapi ada orang yang nggak mandi, kentut mulu, nggak keluar mandi, kentut. Tapi kalau mandi, ada orang yang nggak keluar betul-betul. Auzal khabathan, atau untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan najis. Air yang dipakai untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan najis. Wa kana qalilan, dan air itu sedikit. Airnya sedikit, itu disebut musta'mal. Tapi kalau airnya banyak, 2 qullah lebih, itu enggak disebut dengan musta'mal. Kalau airnya sedikit aja.
Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Taghayyuran katsiran, dengan perubahan yang banyak. Bima dzukira, dengan apa yang tadi sudah disebut. Huwallazi yamtanu itlaqas bil ma'i alaih, yang tidak tercegah atasnya nama airnya, air mutlak. Yang dia tercegah namanya berubah, tadinya air mutlak jadi berubah menjadi air yang mutaghayyir. Bihaitsu yahdutsu lahu ismun akharu, dan air itu menjadi berubah dengan nama yang lain. Kal maraqati, seperti maraqah itu sayur, maraqah itu sayur, kuah yang terisi ataupun yang berubah dengan zat-zat yang suci. Kayak orang masak sayur lah. Masak sayur di situ ada bumbu-bumbu suci, ada daging, akhirnya terkontaminasi air tadi jadi airnya kari. Nah, itu namanya air yang mutlak tadi berubah dengan zat nama yang lain, yang dia perubahan yang suci, yaitu seperti maraqah. Maraqah itu sayur. Kata Rasul dalam salah satu hadis, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kalian masak sayur, maka perbanyak maraqah, kuahnya, kuah sayurnya. Terus bagilah kepada tetangga kita. Maraqah maknanya, kalau orang Arab itu bilang marak. Nah, yang semalam kita makan tuh, itu marak asal kata dari maraqah, maknanya daging yang dimasak pakai kuah. Nah, itu namanya marak. Orang Arab bilang marak, habaib bilang marak. Bahasa Arabnya maraqah. Wallahu a'lam bishawab, wa ilmuhu adalla ibadana illa ma'allama al-Fatihah. Kalau air itu asin bisa digunakan untuk wudhu nggak, Kak?